Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar keberagaman budaya Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. 2. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Apa yang kalian tahu tentang budaya Indonesia? Ya, budaya Indonesia sangatlah beragam, mulai dari rumah adat, baju adat, musik tradisional daerah, dan tari-tarian daerah lainnya. Beragam sekali ya budaya Indonesia. Keberagaman tersebut perlu sekali sikap persatuan. Nah, apa sih sikap persatuan itu? Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah. Persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dengan kata lain, hal-hal yang beraneka ragam itu setelah disatukan menjadi sesuatu yang serasi, utuh dan tidak saling bertengkar antara satu dengan yang lain. Mengapa kita penting untuk menjaga sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Indonesia? Pertama, untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, memupuk semangat nasionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Semangat nasionalisme diwujudkan dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, serta bersedia melakukan aksi nyata membela negara. Yang ketiga, kesadaran Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah tahu kan artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, benar, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan, sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam perpecahan bangsa. Yang keempat, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai suatu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya. Nah, anak-anak, yuk mari kita bermain games. Games ini bernama games interaktif berbasis PowerPoint. Di sini kalian bisa belajar sekaligus bermain games tentang keberagaman budaya Indonesia. Mari kita klik mulai. Wah, ada pertanyaan nih. Rumah tradisional apakah ini? Siapa bisa jawab? Ada yang benar, ada yang salah nih. Coba kita klik. Nah, jawabannya rumah gadang. Rumah gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Bentuk rumah gadang sendiri menyerupai bentuk kapal, yaitu kecil di bawah dan besar di bagian atasnya.
Bentuk atapnya melengkung ke atas seperti setengah lingkaran dan berasal dari daun rumbiu atau nipah. Biasanya rumah gadang digunakan sebagai tempat musyawarah. Tari tradisional apakah ini? Bagaimana? Ya benar, tari merak. Tari merak berasal dari daerah Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Pasundan yang diciptakan sekitar tahun 1950-an. Sesuai dengan namanya, tarian ini merupakan implementasi dari kehidupan seekor burung merak. Gerakannya diambil dari tingkah laku merak jantan ketika ingin menarik perhatian betinanya. Pakaian tradisional apakah ini? Pasti kalian tahu dong. Coba ya kita klik jawabannya. Koteka atau rok rumbai. Koteka atau rok rumbai adalah pakaian tradisional dari Provinsi Papua. Pakaian ini terbuat dari daun sagu yang sudah mengering. Mereka juga sering memakai aksesoris bulu burung atau ayam hutan sebagai ikat kepala, kalung, dan ikat pinggang. Senjata tradisional apakah ini? Golok. Golok adalah pisau besar yang terbuat dari besi atau baja yang digunakan untuk membelah atau memotong. Hingga saat ini, golok masih umum digunakan sebagai senjata dalam seni bela diri silat. Golok berasal dari suku Betawi DKI Jakarta. Musik tradisional apakah ini? Semua pasti tahu ya. Nah, ini angklung. Angklung adalah alat musik multisional atau bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di suku Sunda. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Nah, mari kita lengkapi huruf yang hilang sesuai gambar yang tertera. Kira-kira apa ya ini? Ini adalah gamelan. Gamelan adalah musik ansambel tradisional Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok di Indonesia yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada slendro dan pelok. Selanjutnya, apakah ini? Ini adalah rumah adat joglo. Rumah joglo adalah rumah tradisional Jawa yang umum dibuat dari kayu jati dan terdiri dari 4 tiang utama. Atap joglo berbentuk tajuk, semacam atap piramida yang mengacu pada bentuk gunung. Baik teman-teman, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita refleksikan bersama-sama. Bagian mana yang belum kamu pahami? Apa rencanamu agar kamu lebih paham? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Pada pembelajaran tentang keberagaman budaya Indonesia ini, kita dapat simpulkan bahwa Indonesia sangat beragam budayanya. Mulai dari suku, bahasa, rumah adat, baju adat, musik tradisional, dan lain-lain. Keberagaman ini perlu kita jaga dan lestarikan ya anak-anak, demi membangun ideologi bangsa yaitu Pancasila. Pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita perlu membangun persatuan supaya tidak ada perselisihan atau konflik di dalamnya. Kemudian kita dapat hidup dengan rasa toleransi yang utuh, tentram, nyaman, dan aman satu sama lainnya. Sekian pembelajaran ini, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.